Ini adalah kisah pulau yang terisolasi dari huru-hara duniawi, terletak di Samudra Hindia di antara Semenanjung Arab dan Tanduk Afrika. Pulau Socotra menjadi permata mewah memukau yang tersembunyi di tengah samudra. Terisolasi, namun kaya akan flora, fauna, dan keindahan alam yang unik. Sudah sejak lama Pulau Socotra di Yaman dianggap sebagai pulau misteri. Bahkan, beberapa orang menyebut Pulau Socotra sebagai tempat persembunyian alien. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab di Pulau Socotra banyak tanaman aneh yang tidak dapat ditemukan di tempat lain selain di pulau ini. Namun, mari kita kesampingkan berita-berita aneh tentang Pulau Socotra, sebab di Pulau Socotra tersimpan harta karun indah yang tidak akan kita jumpai di pulau lain. Isolasi geografis sepertinya memberikan dampak positif bagi Pulau Socotra. Karena terisolasi dari dataran utama selama lebih dari jutaan tahun, membuat Pulau Socotra menjadi laboratorium alami bagi penghuninya, di mana flora dan faunanya memiliki jalur evolusi sendiri yang berakibat banyak munculnya spesies endemik yang hanya ditemukan di pulau ini. Berbicara mengenai penghuni, Pulau Socotra dipenuhi oleh lebih dari 825 spesies tumbuhan. Sekitar sepertiga dari jumlah ini adalah tumbuhan endemik, dan untuk faunanya terdapat ratusan spesies hewan dari kelompok reptil, burung, serangga, dan mamalia laut. Dikarenakan tingginya keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh pulau ini, orang-orang menyebut Pulau Socotra sebagai Galapagosnya Samudra Hindia karena banyaknya spesies tumbuhan dan hewan yang hanya ditemukan di sana dan tidak ada di pulau lain. Di episode kali ini kita akan belajar dan berjalan-jalan mengenal dunia alam Pulau Socotra. Kita akan melihat betapa menakjubkannya dan anehnya ekosistem pulau ini. Sediakan kopi dan cemilan favorit kalian dan selamat datang di Pulau Socotra. Seolah menginjakan kaki di planet lain, Pulau Socotra menyajikan pemandangan yang tak biasa dan memikat hati, di mana setiap sudutnya seolah berusaha menyampaikan pesan kepada kita tentang kondisi alam yang tidak berubah selama jutaan tahun. Pantai pasir putih, bak permata yang bersinar terkena cahaya matahari membentang luas sejauh mata memandang. Kemudian, biru air laut yang berusaha menyaingi biru sang cakrawala membuat corak pantai begitu indah. Bukan hanya bagian luarnya saja, bagian bawah laut pun tak kalah indah. Berhias ratusan terumbu karang menjadikannya rumah bagi kehidupan para ikan dan kehidupan biota laut lainnya. Terdapat 253 spesies karang di bawah laut Pulau Socotra. Dari ke-253 spesies tersebut, banyak spesies karang yang endemik yang hanya ada di Pulau Socotra. Selain terumbu karang, masih banyak spesies lain yang mendiami dunia laut Pulau Socotra seperti 730 spesies ikan pesisir dan 300 jenis kepiting, udang, dan lobster. Semua berkolaborasi membentuk dunia laut yang indah. Setelah kita mengenal dunia laut Socotra, mari kita kembali ke darat dan berkenalan dengan ekosistem pulau. Terisolasi selama lebih dari jutaan tahun membuat keadaan alam Socotra berbeda dengan belahan bumi lainnya. Pulau yang memiliki total luas 3.796 km ini dipenuhi oleh tebing-tebing yang terbentuk dari batuan kapur, seperti daratan tinggi Hadiboh, dengan puncak-puncak batu kapurnya yang bergerigi yang seolah membawa kita ke planet lain. Bukan hanya datarannya saja yang aneh, namun tanamannya juga serupa. Jika kita pertama kali berkunjung ke Pulau Socotra, pasti kita akan dibuat bingung sekaligus takjub dengan tanaman satu ini. Bagaimana tidak, mereka memiliki bentuk yang unik, berbentuk seperti payung raksasa yang menancap ke tanah, dan mirip dengan jamu raksasa. Tanaman ini mendominasi sebagian besar dataran Pulau Socotra. Masyarakat sekitar menamai pohon ini sebagai pohon darah naga. Mengapa disebut pohon darah naga? Ternyata nama ini didapat dari legenda masyarakat lokal yang menceritakan bahwasannya dulu ada seekor naga jahat yang sangat besar dan ganas. Naga ini sangat suka membuat kekacauan dan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya.
Karena perbuatan kejinya, para dewa murka dan menghukum sang naga dengan mengutuknya sebagai pohon. Ketika naga itu berubah menjadi pohon, darahnya yang merah mengalir ke tanah dan meresap ke dalam akarnya. Sejak saat itulah, pohon tersebut dikenal sebagai pohon darah naga. Karena setiap kali kulit pohon itu dilukai, getah merah yang menyerupai darah akan mengalir keluar. Selain memiliki kisah legenda yang mengesankan, ketahanan pohon ini juga tidak kalah mengesankan pula, karena dapat bertahan dan tumbuh di lingkungan gersang. Alasannya terdapat pada akarnya. Akar pohon darah naga menyebar luas dan tumbuh dangkal di bawah permukaan tanah. Hal ini memungkinkan pohon menyerap air hujan secara maksimal saat hujan turun, bahkan jika curah hujan sangatlah sedikit. Kemudian, pohon darah naga merupakan spesies tumbuhan yang berumur panjang. Rata-rata pohon darah naga yang tumbuh di Pulau Socotra berumur 400 hingga 500 tahun. Bahkan, beberapa pohon diyakini berumur 600 tahun. Dengan menghitung jumlah percabangan pada pohon darah naga, para ahli botani dapat memperkirakan usia pohon tersebut. Usia yang panjang membuktikan bahwa pohon darah naga memiliki ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan alam. Mereka seperti menjadi saksi bisu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di Pulau Socotra. Seperti manusia yang tergores mengeluarkan darah, pohon darah naga juga melakukan hal yang serupa. Getah yang keluar dari pohon itu berwarna merah pekat, mirip seperti darah sungguhan. Menyeramkan, namun banyak manfaatnya. Sejak zaman kuno, masyarakat zaman dahulu memanfaatkan getah pohon naga untuk berbagai kebutuhan, misalnya sebagai pengobatan tradisional, kosmetik, dekorasi rumah, komponen biola, kemudian pembalseman. Beberapa sumber mengatakan bahwa orang-orang Mesir menggunakan darah naga dalam proses pembalseman dan mumifikasi. Ternyata, selain menjadi tanaman ikon dari Pulau Socotra, pohon darah naga menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa. Semoga kedepannya pohon darah naga tetap lestari dengan keeksotisannya. Padang gersang dan dipenuhi tanaman aneh, itulah ciri khas Pulau Socotra. Namun, meskipun tanah ini dipenuhi tanaman aneh, tempat ini menjadi surga bagi binatang endemik. Dampak pemisahan Pulau Socotra dari benua utama Gondwana membuat fauna pulau ini memiliki jalur evolusi sendiri. Dengan terpisah dari benua utama membuat fauna Pulau Socotra tak tersentuh selama jutaan tahun dan lambat laun melahirkan spesies-spesies baru penghuni pulau. Diketahui Pulau Socotra menjadi rumah bagi 225 spesies burung. 6 diantaranya merupakan spesies endemik yang meliputi burung pipit Socotra, burung jalak Socotra, burung kistikolak Socotra, burung matahari Socotra, burung walber Socotra, dan burung bunting Socotra yang paling langka. Selain menjadi rumah, pulau ini juga menjadi tempat singgah berkumpulnya banyak burung migrasi, seperti burung flamingo, burung bangau karang, kuntul sapi, dan burung camar. Dan yang paling menonjol di antara spesies burung di Pulau Socotra adalah populasi burung nazar Mesir. Mereka menetap dan berkembang biak di Pulau Socotra. Bahkan, populasi mereka meningkat drastis karena kurangnya pesaing di Pulau Socotra. Selain menjadi rumah bagi ratusan burung, bumi Socotra juga menjadi tempat singgah 600 spesies serangga, dengan 90% spesies serangga ini adalah endemik pulau. Salah satu serangga paling populer di pulau ini adalah tarantula babon biru. Tarantula ini sangat diminati oleh penghobi tarantula karena warna biru kaki mereka yang sangat indah dan menawan khas Pulau Socotra. Tarantula babon biru termasuk kategori tarantula dunia lama yang dapat tumbuh berukuran sedang dengan rentang kaki sekitar 10 hingga 12 cm. Mereka sangat menyukai lingkungan yang kering namun lembab, sebab mereka sangat suka menggali lubang. Berbeda dengan kebanyakan spesies tarantula yang hidup soliter, tarantula babon biru hidup secara berkelompok. Sifat ini jarang sekali ditemukan pada tarantula. Mungkin alasan tarantula ini hidup dalam kelompok karena untuk pertahanan diri. Di habitat aslinya, tarantula biru merupakan hewan karnivora. Mereka predator yang aktif berburu di malam hari. Mereka sangat menyukai jangkrik, kecoa, cacing tanah, dan serangga lainnya.
Setelah kita berkenalan dengan tarantula biru, Pulau Sokotra juga memiliki berbagai spesies reptil. Mereka tersebar di berbagai wilayah pulau ini. Mereka bersembunyi di antara bebatuan, pasir, dan pepohonan. Mereka sangat pandai berkamuflase, menyembunyikan keberadaan mereka, seperti yang dilakukan oleh bunglon Sokotra. Mereka adalah ahli dalam menyembunyikan diri, menyatu dengan lingkungan mereka. Selain bunglon, terdapat juga kadal-kadal dengan bentuk yang aneh dan warna yang mencolok. Dan beberapa spesies juga memiliki duri untuk perlindungan diri. Kemampuan-kemampuan unik inilah yang dikembangkan mereka selama ratusan juta tahun. Tumbuhan, burung, serangga, dan reptil, itulah beberapa makhluk hidup penghuni Pulau Sokotra. Terpisah selama ratusan juta tahun dari benua utama, membuat Pulau Sokotra eksotis khas dunia lama. Di balik misteri dan legenda yang menyelimuti Pulau Sokotra, tersimpan keindahan alam yang luar biasa. Pulau ini menjadi bukti nyata bahwa alam semesta masih menyimpan banyak kejutan yang menakjubkan. Baiklah, cukup sekian saja pembahasan kita tentang Pulau Sokotra. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar channel ini terus berkembang ke depannya. Sekian dan sampai jumpa lagi.